syarat untuk membuai sel sperma paling tidak 65% ya. Kalau bisa diusahakan di atasnya itu. Oke, kalau perlu dicek upkan ke dokter, kalau tidak ya kita lihat sendirilah, atau mungkin kurang kental, terlalu encer, itu ya itu bermasalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam silaturahmi untuk bosku semua. Oke bosku, saya mau membahas tentang degan sepeting untuk promil, dan itu insya Allah aman dengan cara alami, membuat kita tidak was-was. Yang penting kita ikhtiar sungguh-sungguh dengan meluruskan niat, tetap berdoa. Aku yakin semua itu tidak ada yang tidak mungkin, dan itu saya jamin pasti berhasil. Yang penting cara kita benar, baik cara ikhtiar kita, metode kita, maupun cara doa kita. Yaitu seperti biasa, degan sepeting paling tidak kita konsumsi setiap hari 1, kalau bisa 3 kali, kalau tidak bisa 2 kali, kalau tidak bisa 1 biji saja, kalau tidak bisa 2 hari cuman 1 biji saja, atau 1 minggu 3 biji, itu sudah cukup. Dan 1 biji untuk suami istri, oke? Agar dua-duanya siap jasmani dan rohani, mental, pikiran, hati. Jika semua itu sinkron, aku rasa tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada alasan untuk gagal semua itu. Oke. Seperti biasa, kalau degannya seperti ini, warnanya hijau, kalau bukan hijau yang penting dalamnya pink ya. Oke. Kalau luar itu tidak masalah ya, yang penting dalamnya pink. Apa bedanya degan sepeting ini dengan degan biasa? Tidak ada bedanya ya kalau dari segi manfaat, tapi kalau dari segi dosis memang berbeda. Kalau manfaatnya tidak ada bedanya. Kalau dosis, inilah intisarinya. Ibaratnya perbandingannya bisa jadi 7 biji dibanding 3 biji. Jadi 1 hari kalau degan biasa kalian konsumsi 7 biji, kalau degan ini 3 biji saja. Itu loh. Jadi intinya kalau kita nilai dari segi ekonomis, aku rasa bener ini degannya sedikit mahal, tapi kalau nilai ekonomisnya masih, kalkulasinya masih rendah, masih menang gitu loh, daripada kita memilih degan biasa untuk promil ya. Oke. Dan tingkat keberhasilannya yang sepeting inilah yang lebih besar gitu loh, dan lebih cepat untuk mengatasi hal-hal yang membuat kita itu terkendala untuk melakukan promil ya. Yang penting dua-duanya siap, lahir dan batin, yaitu kita atur pola makan kita. Pola makan kita jangan sampai tidak teratur dan jangan sampai sembarangan, oke? Yang mengandung minyak-minyak hindari itu, yang mengandung mungkin lemak hindari itu. Kalau kalian terlalu gemuk ya harap diet semaksimal mungkin ya, usahakan ya. Kalau misalkan kalian punya keluhan lain, ya ini solusinya nanti insya Allah lah. Siapa yang diet, yang penting cari degannya yang agak cengkir, belum ada isi, itu buat diet juga bisa. Kalau yang degan pas ada isinya itu kan mengandung lemak, soalnya situ ada minyak itu loh, ada santan. Nah itu kurang tepat bagi orang yang untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau misalkan yang cengkir, yang masih muda, itu cocok sekali ya. Jaga pola makan, pola hidup ya, hidup sehat,
Ya intinya kita tidur secara teratur, ya olahraga teratur itu penting. Intinya dua itu, jaga pola makan, pola hidup. Oke, makanan sehat, hidup secara sehat. Ya, oke bosku. Setelah itu baru kita merenung. Kita siap enggak untuk menerima omongan tersebut. Kalau misalkan kita benar-benar sudah siap, oke. Jadi triknya tetap saja mengonsumsi secara rutin. Secara rutin kalian mengonsumsi, dan setelah itu bagi perempuan kalau misalkan datang bulan haid, menstruasi, diwajibkan minum. Nah setelah itu, setelah menstruasi mungkin 1 minggu 2 minggu itu adalah masa subur dan wajib untuk dibuai. Oke, syarat untuk membuai sel sperma paling tidak 65% ya. Kalau bisa diusahakan di atasnya itu. Oke, kalau perlu dicek upkan ke dokter, kalau tidak ya kita lihat sendirilah. Atau mungkin kurang kental, terlalu encer, itu ya itu bermasalah ya. Encer, pokoknya kekentalannya kurang, warnanya tidak cerah, itu bermasalah ya. Kalau konsumsi secara rutin, insya Allah nanti cepat kembali. Seperti permasalahan perempuan, haid kurang teratur, bahkan tidak haid sama sekali, atau mungkin haid tidak berhenti-berhenti, atau mungkin ya intinya tidak teratur, selalu mundur atau mungkin maju ya, itu bisa juga nanti diatasi dengan seperti ini. Nah, kalau semua itu sudah kalian bulatkan, tekad kalian sudah kalian bulatkan, saya doakan semoga saja jika cara kalian benar, doa kalian benar, insya Allah ya kalian pasti mendapatkan omongan. Intinya semuanya adalah kita bebaskan dari perasaan, pikiran, atau mungkin sikap ya angkuh, sombong, keras hati terhadap siapapun, terhadap sesama maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bertobat, kita berserah diri, kita sungguh-sungguh minta maaf terhadap siapapun, kita lepaskan emosi dan dendam kita. Aku yakin Allah pasti malu tidak mengabulkan doa kalian, karena kalian begitu baik, kalian begitu taat. Oke bosku, sekian saya ucapkan, semoga terkabul apapun yang telah menjadi keinginan kalian, terkabul apapun yang telah menjadi cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.